Di tengah kafe yang ramai, dua mata yang sudah lama tidak saling bertemu saling beradu. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang memaksa mereka untuk saling mengenali. Di tengah kesibukan kota, mereka bertemu lagi. Apakah ini takdir atau hanya kebetulan yang tak terelakkan? Cinta pertama bagi Rina dan Dimas adalah sebuah kisah yang indah, namun juga penuh dengan tantangan. Mereka bertemu saat masih di bangku SMA, ketika dunia terasa sederhana dan penuh harapan. Dimas adalah seorang siswa yang cerdas, sedikit tertutup, dan seringkali menjadi pusat perhatian karena prestasinya. Rina, di sisi lain, adalah gadis yang ceria dan penuh semangat, selalu mampu mencerahkan hari-hari orang di sekitarnya. Mereka pertama kali berbicara di perpustakaan sekolah. Rina yang sedang mencari buku untuk tugas, tidak sengaja menjatuhkan tumpukan buku di dekat Dimas yang sedang duduk di meja yang sama. "Oh, maaf." Rina buru-buru mengumpulkan bukunya. Dimas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum tipis dan mulai membantu. "Tidak ada masalah, Rina. Buku-buku ini memang agak berat," kata Dimas dengan suara lembut meski dia sering terlihat serius. Rina tersenyum malu, sedikit terkejut karena Dimas tahu namanya. "Kamu tahu namaku?" tanya dia sambil tertawa ringan. Dimas hanya mengangguk. "Tentu, kamu sering berada di kelas seni. Aku sering mendengar tentang karya-karyamu." Percakapan mereka berlanjut, meski awalnya sedikit canggung. Namun sejak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Setiap percakapan dengan Dimas terasa menyenangkan bagi Rina. Ada kedamaian yang ia rasakan saat berada dekat dengan Dimas. Begitu juga dengan Dimas, yang meskipun tertutup, merasa nyaman berbicara dengan Rina. Hari demi hari, mereka semakin dekat. Mereka berbagi impian, ketakutan, dan harapan untuk masa depan. Dimas menceritakan betapa ia ingin kuliah di luar negeri untuk mengejar impian di bidang teknik. Sementara Rina bercerita tentang mimpinya menjadi seorang desainer terkenal. Mereka berdua saling memberi semangat, saling mendukung, dan perlahan cinta itu tumbuh. Suatu sore yang cerah, setelah mereka selesai berbelanja untuk tugas kelompok, Dimas mengajak Rina berjalan-jalan di taman dekat sekolah. Mereka duduk di bangku taman, dan Dimas akhirnya mengungkapkan perasaannya. "Rina, aku sudah lama ingin mengatakan ini, tapi aku takut. Aku rasa aku sudah jatuh cinta padamu," kata Dimas dengan suara yang agak gugup. Rina terdiam sejenak, hatinya berdebar. "Aku juga merasa sama, Dimas," jawabnya. Matanya berbinar. "Aku merasa kita saling melengkapi." Itulah awal dari kisah cinta mereka yang indah. Mereka menghabiskan sisa tahun-tahun SMA bersama, melewati banyak momen indah dari berbagai tawa, mendukung satu sama lain dalam setiap ujian, hingga merencanakan masa depan yang penuh harapan. Namun seperti halnya banyak kisah cinta pertama, kenyataan hidup seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Ketika masa SMA berakhir, Dimas diterima di universitas luar negeri untuk melanjutkan studi di bidang teknik. Sementara Rina memilih untuk tetap di kota dan melanjutkan kuliahnya di bidang desainer grafis. Pada malam terakhir mereka bersama, di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka duduk di tempat yang sama di taman itu. Tempat pertama kali mereka mengungkapkan perasaan mereka. "Rina, aku harus pergi," kata Dimas, suaranya berat. "Ini adalah kesempatan besar untuk masa depan kita. Tapi aku juga tidak tahu bagaimana aku bisa pergi meninggalkanmu." Rina menatapnya. Air mata mulai mengenang di matanya. "Aku tahu, Dimas. Aku tahu ini penting untukmu. Tapi aku takut kita akan terpisah terlalu lama dan kita akan berubah." Dimas menggenggam tangannya erat. "Aku juga takut, Rina. Aku tidak ingin kehilangan
Tetapi kita tidak bisa terus seperti ini, berpegang pada sesuatu yang belum tentu bisa bertahan di masa depan. Mereka berdua terdiam. Perpisahan itu terasa semakin nyata, semakin sulit untuk diterima. Akhirnya mereka sepakat untuk berpisah, bukan karena mereka tidak saling mencintai, tetapi karena mereka merasa bahwa jarak dan perbedaan akan membuat cinta mereka sulit bertahan. Janji kita akan selalu saling mendukung. Apapun yang terjadi, tanya Rina. Suaranya gemetar. Janji, jawab Dimas, matanya penuh dengan harapan. Dengan kata-kata itu, mereka berpisah masing-masing melanjutkan perjalanan hidup mereka. Meskipun perasaan mereka tetap terikat, tetapi mereka tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Setelah bertahun-tahun berlalu, kehidupan mereka masing-masing berjalan sesuai dengan jalannya. Dimas kembali ke kota setelah menyelesaikan studi di luar negeri dan mendapatkan pekerjaan di bidang yang ia impikan. Rina di sisi lain telah menjadi seorang desainer grafis yang sukses dengan karir yang semakin berkembang. Suatu hari, tanpa sengaja mereka bertemu kembali di sebuah kafe di pusat kota. Rina sedang duduk menikmati secangkir kopi sambil mengecek ponselnya. Sementara Dimas yang baru saja pulang dari kantor, masuk ke kafe yang sama. Ketika mereka saling bertemu pandang, waktu seolah berhenti sejenak. "Rina?" tanya Dimas, matanya menyiratkan kebingungan. Rina menatapnya, sejenak merasa ragu. Kemudian tersenyum tipis. "Dimas, tidak mungkin kamu." Dimas tertawa canggung. "Aku tidak percaya ini, Rina. Setelah sekian lama kita bertemu di sini." Mereka duduk bersama, berbicara tentang hidup masing-masing. Percakapan mereka terasa ringan di awal, mengenai pekerjaan, keluarga, dan perubahan-perubahan dalam hidup mereka. Namun seiring berjalannya waktu, percakapan itu berubah lebih dalam, membawa kembali kenangan indah yang pernah mereka bagi. "Masih ingat saat kita pertama kali bertemu di perpustakaan itu?" tanya Rina. Senyum kecil muncul di bibirnya. Dimas mengangguk. "Tentu saja, itu adalah momen yang tidak akan pernah aku lupakan." Namun meskipun percakapan itu terasa nyaman, ada perasaan yang lebih dalam yang mengganggu mereka berdua. Kenangan lama mulai muncul kembali. Begitu juga perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Rina merasa jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali Dimas menatapnya. Dan Dimas merasakan kehangatan yang sama. "Rina, aku merasa kita seperti belum pernah benar-benar berpisah," ujar Dimas. Suaranya penuh dengan kebingungan. Rina mengangguk perlahan, matanya berkaca-kaca. "Aku juga merasa begitu. Tapi kita berdua sudah berubah, Dimas. Kita punya kehidupan yang berbeda sekarang." Mereka berdua terdiam. Mereka tahu bahwa meskipun perasaan itu masih ada, Dimas telah memiliki karir dan hidup yang sukses di luar kota. Sementara Rina telah membangun dunia baru untuk dirinya sendiri. Setelah pertemuan itu, meskipun mereka berdua merasa berat untuk kembali menghidupkan kenangan lama, mereka tahu bahwa cinta pertama mereka adalah sesuatu yang tak bisa diulang. Cinta pertama mungkin tidak berakhir seperti yang mereka harapkan, tetapi kenangan indah itu tetap ada, seperti bagian dari diri mereka yang tidak bisa hilang. Pesan moral dari cerita ini, cinta pertama adalah kenangan yang tak pernah benar-benar hilang. Meskipun jarak dan waktu dapat memisahkan, perasaan itu tetap meninggalkan bekas yang mendalam di hati kita. Namun cinta pertama juga mengajarkan kita bahwa hidup terus harus berjalan. Kadang-kadang meskipun perasaan itu tetap ada, kita harus menerima kenyataan bahwa kita telah berubah. Dan kita harus belajar untuk melepaskan kenangan indah itu agar bisa membuka ruang untuk masa depan. Jangan lupa kalau suka video ini kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten cerita seru berikutnya.